Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran terpadu SD, saya ingin menjelaskan tugas tutorial 1 tentang RPP terpadu kelas 1 SD. Dalam RPP tempat saya ngajar, saya menggunakan kelas 1 SD. Yang pertama, dalam penyusunan RPP, identitas sekolah dulu. Nama sekolah SDIT Nurul Islam Kerembung di tempat saya ngajar, kelas 1 semester 2, tema 6, lingkungan bersih, sehat dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku. Pembelajaran ke-1, alokasi waktu 1 hari. Untuk kompetensi intinya, K11 menerima dan menjalankan kompetensinya sebelum memiliki perilaku jujur. Ini sesama seperti kurikulum. Yang kedua, kompetensi dasar dan indikator. Sini kompetensi dasarnya bahasa Indonesia, PKN, SPDB. Bahasa Indonesia merinci ungkapan menyampaikan terima kasih, permintaan maaf, tolong dan pemberian pujian akan pemberitahuan pada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kesalahan bahasa daerah. Indikatornya menyebutkan ungkapan petunjuk, menunjukkan ungkapan petunjuk dalam cakupan sehari-hari, mendefinisi kalimat petunjuk dan cerita. Yang kedua, 4.8 memperhatikan ungkapan penyampaian terima kasih, maaf dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah atau petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun, lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kesalahan bahasa daerah. Indikatornya 4.81 menggunakan bahasa lisan yang tepat dalam ungkapan petunjuk. Yang kedua, menuliskan dan membacakan yang terdapat pada sebuah teks. UTMKN kompetensi dasarnya menunjukkan sikap patuh dan aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya memilih sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mengikuti sikap patuh aturan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kompetensi dasar yang kedua, melaksanakan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mendorong aturan yang berlaku dalam mempertahankan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga dan keempat, yang SPDB, mengenal elemen musik melalui lagu. Indikatornya mengetahui elemen musik yang dapat pada sebuah lagu, ciri sebuah lagu dengan ketukan, menentukan ketukan lambat, ketukan cepat, dan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Menentukan elemen musik melalui lagu. Indikatornya memperhatikan gerakan sesuai dengan elemen lagu, menyanyi lagu sesuai tempo yang tepat. Tujuan pembelajaran yang pertama, melakukan kegiatan membaca dan menyimak isi bacaan, semampu menyebutkan ungkapan petunjuk yang tepat dalam teks dengan tepat. Dengan mengerjakan lembaga kerja, saya dapat menuliskan ungkapan petunjuk yang ada di dalam teks dengan tepat. Melalui diskusi, siswa mampu menggali informasi dan menjelaskan aturan di rumah yang berhubungan dengan kebersihan rumah. Yang 4, melalui kegiatan wawancara, saya menata kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan menjaga kebersihan di rumah. Yang 5, dengan menyimak lagu dan menjelaskan guru, saya mampu mendeteksi kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Dengan menggunakan instrumen musik ritmis, saya mampu memartikan kuat lemah bunyi dalam sebuah lagu. Materinya, saya dapat menjelaskan materinya tentang perbedaan keadaan rumah yang bersih dan rapi dan rumah yang tidak bersih dan tidak rapi. Menceritakan kembali cerita yang didengarnya, perhatikan cara merapikan rumah dengan benar sesuai kemampuan, menghafal lagu senyamuk nakal dengan tepat, menyanyikan lagu dengan nada yang tepat dan percaya diri. Di sekolah saya ini menggunakan profiling siswa. Ciri-cirinya siswa yang cepat tanggap pelajaran, yang kurang percaya diri, yang pendiam. Nah, di sini dibedakan dengan sendiri nama dan karakternya siswa masing-masing. Selanjutnya, metode pembelajaran menggunakan pendekatan kolaboratif, strategi cooperative learning, metode penugasan, tanya jawab, diskusi dan peragaan. Media, alat dan sumber pembelajaran. Buku pedoman guru tema 6 kelas 1 dan buku siswa tema 5 kelas 1. Gambar keadaan rumah yang kontradiktif, yaitu yang satu bersih dan satu kotor. Alat musik ritmis. Buku siswa tematik kelas 1. Persiapan sebelum pembelajaran. Persiapan siswa, buku tematik kelas 1, tema 6, buku tulis dan alat tulis. Persiapan guru, menentukan materi yang akan diajarkan, membuat rencana pembelajaran, buku tematik, media.
Reviewnya, mereview materi yang lalu, kemudian bermain tepuk nyanyi. Langkah-langkah kegiatan pembelajaran yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Untuk pendahuluan, durasi kegiatannya guru memberikan salam dan kelas dilanjutkan dengan doa diminta siswa, dan siswa diminta membaca doa, dan siswa yang lain baca doa untuk siswa yang datang paling awal. Itu menghargai disiplinan siswa. Selanjutnya, siswa diingatkan untuk selalu mengutamakan sikap disiplin sesaat dan manfaatnya bagi capaian cita-cita. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila dan lagu nasional untuk memberikan penguatan dan pentingnya menanamkan semangat nasionalisme. Guru mengajak siswa melakukan tepuk tangan dan meneriakkan yel-yel untuk mencairkan suasana. Guru mengajukan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan alat yang dibawa dan mematikannya dan apa yang akan dipelajari. Siswa menjawab pertanyaan guru. Guru menjelaskan tujuan belajar yang akan dilakukan hari ini serta hal apa yang diharapkan siswa. Alokasinya 10 menit. Kedua, langkah-langkah pembelajaran. Di sekolah saya menggunakan terpadu, yaitu T. Telaah, E. Eksplorasi, R. Rumuskan, P. Presentasikan, A. Aplikasikan, D. Duniawi, U. Ukhrawi. Nah, di telaah, di kegiatan inti telaah, kegiatan belajarnya mengamati dan menyanyi. Untuk mengamati, siswa mengamati gambar dan bacaan yang ada pada buku siswa. Siswa mengikuti guru membaca dengan intonasi dan ejaan yang benar. Siswa membaca bacaan yang ada pada buku secara bergantian sesuai arahan guru. Siswa menjawab pertanyaan yang terkait dengan isi bacaan. Guru meminta siswa mengamati kembali teks dan mencermati ungkapan petunjuk yang ada dalam teks tersebut. Untuk bernyanyi, setelah waktunya habis, siswa diajak menyimak sebuah lagu terkait lingkungan rumahku. Lagu tersebut sudah digunakan tentang bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, sekarang pembelajaran diawali dengan bermain tepuk, bernyanyi, atau bercerita. Untuk eksplorasi, guru minta siswa membentuk kelas menjadi 6 kelompok. Pada masing-masing kelompok, guru memberikan 5 gunting karton yang masing bertuliskan 1 kalimat. Kegiatannya adalah kalimat ungkapan petunjuk. Ayo diskusi. Setelah semua kelompok maju, guru menunjukkan kegiatan dan menunjukkan 2 gambar suasana rumah yang keadaan kebersihannya bertolak belakang, yaitu bersih dan kotor. Guru meminta siswa mengamati gambar, lalu siswa berpasangan untuk menjawab pertanyaan yang terkait keadaan yang mereka lihat tersebut. Pertanyaan sebagai berikut. Menurut kalian, mengapa keadaan rumah pada gambar tersebut berbeda? Apa yang harus dilakukan agar lingkungan yang kotor menjadi bersih? Apa tugas kita sebagai anggota keluarga agar kebersihan rumah kita terjaga? Guru menunjukkan perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah dengan berbagai cara, melalui suara, dengan tepukan, dan menggunakan instrumen musik tersebut atau peluit. Dirumuskan. 1. Siswa menjawab pertanyaan yang terkait dengan isi bacaan. Beberapa siswa diminta menjelaskan kembali isi teks dengan bahasa mereka sendiri. Masing-masing kelompok diminta mencari mana di antara 5 tersebut yang merupakan kalimat ungkapan petunjuk. Pertanyaannya, pertanyaan dijawab satu demi satu. Setiap pertanyaan diberi waktu 5 menit, dan jawabannya secara pasangan. Setiap durasi 5 menit, siswa meminta beberapa pasangan menyampaikan jawaban hasil diskusi untuk satu pertanyaan. Guru mencatat jawaban siswa di papan tulis dengan bahasa singkat dan mudah dipahami. Setelah mendengar jawaban siswa, guru memberikan informasi dan penguatan dari jawaban tadi yang siswa sehingga dipahami dengan benar. Begitu pula dengan pertanyaan berikutnya. Sekiranya pembelajarannya, guru membimbing siswa yang membutuhkan bimbingan. Guru melakukan penelitian. Untuk presentasikan, siswa yang menemukan ungkapan petunjuk diminta menuliskan di papan tulis secara bergantian. Setelah semua kelompok selesai, masing-masing kelompok diminta membacakan kalimat ungkapan petunjuk yang mereka temukan. Kemudian siswa diminta menentukan kalimat ungkapan petunjuk secara individu. Siswa mendengarkan apa yang dicontoh oleh guru, baik bersama-sama kelompok maupun sendiri-sendiri. Sekalinya guru mengamati proses tersebut dan membimbing siswa yang melakukan bimbingan. Guru melakukan penilaian. Untuk aplikasikan, ketika itu mereka diminta menyaring kalimat ungkapan petunjuk tersebut pada lembar tugas yang telah disiapkan. Hasil pertanyaan selesai dibahas, guru meminta siswa untuk mendata antara tanda bahasa yang dilakukan untuk menjaga kebersihan di lingkungan rumah masing-masing dan mewawancarai teman pasangannya. Hasil yang ditulis dalam tabel pada lembar yang telah disiapkan. Selanjutnya, guru melakukan penilaian. Guru membuatkan pembahaman. Guru menuliskan kembali. Itu duniawi, menjalankan ajaran agama, bersikap jujur, santun, dan bertanggung jawab.
Selanjutnya, melakukan proses bimbing bagi siswa untuk mengoperasikan perbuatan yang baik. Untuk ukhrawi, kita harus jujur dalam segala hal. Kemudian Al-Quran Surat Duha ayat 11 yang artinya, dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaknya engkau nyatakan dengan bersyukur. Selanjutnya, melakukan aktivitas bimbing kepada siswa untuk meningkatkan amalan kebaikan sebagai bekal akhirat berdasarkan aturan Allah atas dasar ilmu yang berbeda dengan benar. Untuk kegiatan penutup, guru menanyakan bagaimana perasaan siswa setelah mengikuti kegiatan pelajaran. Siswa bergantian merespon tanyaan guru. Siswa juga diminta melakukan refleksi diri berdasarkan hasil belajar yang mereka rasakan. Guru memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikannya. Guru menyampaikan hal yang menjadi catatan evaluasi selama kegiatan berlangsung, baik catatan positif maupun negatif, agar siswa memiliki kepedulian terhadap hal tersebut. Guru juga memberikan reward kepada siapa yang menunjukkan sikap positif, menonjol akan menjadi contoh buat siswa yang lain. Sebelum berdoa, guru mengingat tentang hal-hal yang harus dilakukan di rumah. Satu, siswa diminta memimpin doa dan guru mengucapkan salam penutup. Untuk penilaian, di sini penilaian pembelajarannya menggunakan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikap, evaluasi selama kegiatan. Di sini ada lembar evaluasi penilaian sikap spiritual. Dan nomor nama siswa, kata beribadah, perilaku bersyukur, kebiasaan berdoa, dan toleransi. PS itu keterangannya baik sekali, PB perlu bimbingan. Di penilaian sikap ada dua. Yang kedua, lembar evaluasi penilaian itu. Maaf ini. Yang pertama tadi penilaian sikap spiritual, yang kedua lembar evaluasi penilaian sikap sosial. Sama saja. Kalau yang sosial itu dinilainya tentang jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. B, baik sekali, PB perubahan bimbingan. Untuk yang kedua, penilaian pengetahuan. Di penilaian pengetahuan, menyelesaikan lembar kerja pada proses tentang menjelaskan ungkapan petunjuk dalam teks, menjelaskan aturan-aturan di rumah terkait dengan menjaga kebersihan lingkungan rumah. Untuk penilaian keterampilan, menulis ungkapan petunjuk, melakukan wawancara kepada teman, menerapkan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Di keterampilan, menuliskan ungkapan petunjuk, melakukan wawancara pada teman, memeragakan kuat lemah bunyi pada sebuah lagu. Kriterianya sangat baik, cukup, perlu bimbingan. Untuk lembaga siswa, seperti ini. Aturan agar kebersihan rumah terjaga, apa saja aturannya. Itu apa yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.